Oke, assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai sepeda motor harian saya, yaitu Honda Beat tahun 2019 yang tipe standar ya. Jadi bukan yang CBS, bukan yang ISS. Jadi adalah motor harian saya, motor yang biasa saya pakai hari-hari untuk bepergian sehari-hari dan juga untuk pergi kerja ya, pulang pergi. Jadi simak terus videonya teman-teman sampai selesai, dan saya akan bahas mengenai kenapa sih saya sampai bisa mau mempertahankan sepeda motor Honda Beat ini untuk kebutuhan sehari-hari saya. Selamat menonton teman-teman, disimak sampai selesai. Oke teman-teman, untuk pembahasannya itu kenapa saya bisa mau mempertahankan sepeda motor ini dan mau memakai motor ini, Honda Beat ini. Padahal sekarang kan udah ada ya Honda Beat yang terbaru. Ini kan dari 2019 bulan 3, sekarang sudah 2023 kurang lebih. Udah mau 5 tahun nih, jadi udah 4 tahun jalan gitu teman-teman. Nah, saya mempertahankan sepeda motor ini karena yang pertama adalah tentunya selera saya ya, melihat desainnya. Jadi bisa kita lihat bahwa menurut saya desain Honda Beat yang satu ini adalah desain Honda Beat yang benar-benar pas menurut saya ya, dibanding Honda Beat yang versi sebelumnya, ataupun menurut saya dari versi yang sekarang. Karena saya selera saya ya kurang suka juga dengan Honda Beat yang sekarang. Dinilai menurut saya berlebihan. Apalagi di belakangnya itu kan Honda Beat yang sekarang di sini nih, di bagian belakang ada lampu yang nongol untuk penerangan ke plat nomornya teman-teman. Jadi bagi saya ini kurang suka ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada pendapat lain mengenai Honda Beat yang sekarang, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Kemudian hal yang paling mencolok adalah bagi saya mengenai Honda Beat 2019 versi yang ini adalah yaitu harganya teman-teman. Di daerah saya, di daerah Sukabumi, Honda Beat ini adalah Honda Beat yang harganya paling stabil dibanding Honda Beat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan agak gemuk ya, jadi harganya pun kurang gimana ya, kurang stabil. Dan yang sekarang malah menurut saya Honda Beat yang sekarang yang second yang dari 2020 ke sini yang sudah lampunya LED itu cenderung anjlok teman-teman, harga secondnya. Tapi kalau yang ini adalah harga Honda Beat yang paling benar-benar stabil, makanya saya masih mempertahankan Honda Beat ini. Nah 2019 di daerah saya masih 12 sampai 14 juta kalau misalkan ada benar-benar nemu unit yang benar-benar bagus teman-teman. Dan menurut saya adalah Honda Beat yang ini Honda Beat dengan versi mesin yang benar-benar terbaik teman-teman. Versi benar-benar mesin yang benar-benar versi yang terbaik. Ini mohon maaf mesinnya agak kotor ya di area CVT-nya. Jadi karena ini motor harian saya, jadi kurang begitu bersih. Tadi sempat dicuci dulu sebentar. Nah dibanding dengan Honda Beat yang tahun 2020 sampai 2023 jauh banget bedanya. Saya pernah nyoba, dan kalau Honda Beat yang 2023 yang sekarang dari 2020 banyak jadi keluhan, terutama teman-teman yang sudah pakai juga ada yang mengeluh dengan tenaga yang ngempos dan ngebet teman-teman. Jadi kalau yang Beat ini ditarik dari tarikan bawah pun dia tetap kenceng. Kalau yang sekarang banyak ngempos, apalagi ditanjakan teman-teman dengan beban yang banyak kasus yang ngempos. Jadi mungkin buat Honda ini harus jadi sebuah improvement. Jadi tidak hanya mengutamakan efisiensi bahan bakar, tapi juga pihak Honda harus bisa mengedepankan juga dan tetap mempertahankan image bahwa Honda adalah tidak hanya mengutamakan efisiensi bahan bakar, tapi juga tetap torsi dan tenaganya diutamakan. Nah kalau misalkan teman-teman coba lihat kalau misalkan nanti isi oli mesinnya, dia untuk Honda Beat ini yang ternyata dia masih 0,7 liter ya untuk olinya, tapi untuk Honda Beat yang sekarang dia 0,65 liter. Jadi secara bahan bakar emang benar-benar irit, tapi secara tenaga bagi saya itu kurang untuk Honda Beat yang sekarang dibanding Honda Beat yang ini teman-teman.
Dan itulah teman-teman alasan saya dari segi tenaga kenapa saya masih mempertahankan Honda Beat tahun 2019 ini. Jadi meskipun sudah 4 tahun saya tetap pakai dan saya rawat dikarenakan itu teman-teman, tenaganya benar-benar mantap dibanding Honda Beat yang sebelumnya. Tapi jangan dibandingin Beat yang karbu ya. Dibanding Honda Beat yang agak gemuk yang sebelumnya versi ini, dan dibandingin juga dengan Honda Beat yang 2020 sampai 2023. Jadi bisa teman-teman kalau misalkan udah punya yang 2020 silakan bisa dites, baik itu pun nanjak ataupun dites lari dari 0 sampai 100 km per jam. Bisa terasa deh gimana kalau Beat yang 2019 ini, yang versi ini itu di awal, ditarikan awal dia bejek terus, kita tarik terus, akhirnya dia langsung lari teman-teman. Nah kalau yang sekarang menurut saya sekali lagi menurut saya ya, yang ya bukan reviewer asli otomotif yang handal lah, tapi menurut saya itulah kekurangan dari Honda Beat yang 2020 sampai 2023. Dia masih kurang dari segi tarikannya, dan dia harus pelan-pelan dulu dia baru keluar tenaganya. Kalau Beat yang ini kita tarik terus dia langsung lari teman-teman. Nah itu teman-teman untuk salah satu sorotan saya dari mengenai segi tenaganya. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba bahas dari segi desain ya teman-teman. Sebenarnya kalau dari segi desain itu kan selera ya, tapi menurut saya kenapa versi Beat yang satu ini adalah versi Beat Honda Beat yang terbaik. Ya dia mempertahankan ketegasannya sebagai salah satu skutik yang handal, yang memiliki ciri khas karakter dari sebelumnya yang tetap berkarakter, yaitu yang saya apresiasi adalah dari segi sudut-sudutnya yang lancip-lancip ini meruncing, kemudian dari segi pesernya yang meruncing. Ini adalah ciri khas Honda Beat dari sebelumnya, dari versi yang masih karbu ya teman-teman. Dibanding yang sebelumnya, menurut saya dibanding yang sekarang, kalahnya di sini hanya di lampunya aja sih teman-teman. Di lampunya ini dia masih halogen dan bohlam biasa, yang sekarang sudah LED. Tapi saya ini udah ganti dengan lampu LED yang 100 ribuan kalau nggak salah. Jadi penerangannya bisa cukup terang gitu teman-teman. Kemudian bahas sedikit mengenai footstep yang bawah ini ya, yang bisa dipakai buat bagasi. Ini cukupan sih menurut saya. Jadi dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, tapi dia cukupan. Kalau dibanding yang sekarang sih dia lumayan cukup gede ya. Kalau misalkan footstep yang sekarang sih saya rasa lebih besar. Nah karena ini harian, bisa kita lihat juga, inilah odometernya sekitar 57 ribuan dari motor saya. Jadi cukup banyak sekali dan cukup dipakai lama sekali, dipakai jalannya. Jadi ini adalah motor capek. Sekali lagi ini motor capek saya, tapi saya apresiasi ketahannya memang benar-benar bagus sekali teman-teman. Apalagi saya kalau misalkan mudik, saya pakai ke daerah saya yang cukup nanjak-nanjak. Dia oke teman-teman. Apalagi saya suka bawa bawaan banyak gitu ya, dari oleh-oleh dari orang tua gitu teman-teman. Nah untuk segi desain speedometer menurut saya sih nggak ada perubahan ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Dia masih menggunakan dan mengkombinasikan speedometer analog dan digital. Jadi menurut saya sih nggak ada yang wah, sama aja. Dan ini adalah tombol-tombolnya. Di sini ada tombol klakson, kemudian di sini tombol low beam dan high beamnya lampunya, kemudian ini lampu sen, dan di sini tombol starter engine-nya teman-teman. Nah kalau misalkan bahas sedikit mengenai peleknya sih menurut saya, karena ini udah dicat ya teman-teman, udah nggak asli lagi warnanya. Saya coba cat dengan warna yang emas waktu itu. Jadi kalau misalkan dibanding pelek yang sekarang sih menurut saya memang pelekan bagusnya yang sekarang, dikarenakan yang sekarang sudah berbentuk V atau Y gitu ya. Kalau ini kan masih seperti ini, dan di tengahnya ada rongga-rongga begini. Dari segi pelek sih bagusnya yang sekarang teman-teman, lebih futuristik, lebih baru. Cuman sekali lagi saya mengapresiasi untuk Honda Beat yang ini sangat mantap dari segi tarikan dan tenaga. Kemudian dari segi desainnya dia mempertahankan ciri khas Honda Beat yang tetap berkarakter dan memberikan sebuah desain look yang tetap asli, bahwa inilah Honda Beat yang ramping, yang bisa enak dipakai slap slip, dan dengan desain yang
Ciri khasnya dia adalah ciri khas yang benar-benar simple dan berkarakter seperti itu teman-teman, kalau dari segi kacamata saya. Jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini mengenai Honda Beat tahun 2019 yang saya pakai untuk kegiatan saya sehari-hari, baik kebutuhan di rumah dan keluarga, kebutuhan pulang pergi untuk berangkat kerja gitu teman-teman. Jadi inilah motor yang menurut saya masih cocok dan layak dipertahankan. Jadi kalau teman-teman masih punya versi Beat yang ini dan masih terawat, tolong dipertahankan teman-teman, karena belum tentu lagi ada versi Honda Beat terbaik yang akan seperti ini, yang akan dihadirkan oleh pihak manufaktur Honda dan dengan harga jual yang cukup stabil. Dan oh iya, sekali lagi motor ini seperti sebagaimana kita ketahui jadi salah satu incarannya para maling ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya Honda Beat yang ini, mohon untuk tetap dijaga safety-nya. Kalau misalkan disimpan tetap dijaga, jangan sampai kita lengah dan bisa digondol maling gitu teman-teman. Karena motor ini nilai jualnya sangat tinggi meskipun dia tanpa surat-surat dan cepat gitu cara penjualannya. Jadi bisa kita lihat di beberapa media karena banyak sekali yang kehilangan Honda Beat yang satu ini gitu teman-teman. Nah gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jadi terima kasih yang sudah stay tune terus, terima kasih yang sudah nonton terus di channel saya. Dukung terus untuk video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila teman-teman memiliki pendapat lain mengenai Honda Beat yang satu ini ataupun saran dan kritik mengenai video saya, silakan taruh di kolom komentar teman-teman, demi membangun terus perkembangan yang lebih baik untuk channel saya. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.